Oke, kali ini saya Muhammad Ikrimah Muzakir akan mempresentasikan terkait praktikum terakhir dari geologi struktur. Seperti yang kita lihat dari soal, kita mendapatkan data-data seperti ini. Lalu trend dan dipnya kita cantumkan ke kertas sehingga mendapatkan seperti ini strike and dipnya. Lalu dari informasi tersebut kita dapat mencari pol-polnya. Di sini terhitung terdapat 8 pol. Lalu 8 pol ini akan kita salin ke kertas lain. Setelah kertasnya disalin, kita akan mendapatkan titik-titik seperti ini. Lalu kita menggunakan center counter untuk menghitung titik-titiknya. Seperti yang kita lihat ini 0. Nah, ini semuanya 2. Dan yang lainnya 0. Lalu setelah kita mendapatkan titik-titik seperti ini, kita mencari titik yang tertinggi yakni 2, dan kita lihat dia yang berdekatan, maka kita gambar titik-titik di tengah-tengahnya untuk menjadi perwakilan. Lalu kita letakkan titik ini di ekuator. Oke, setelah kita letakkan, kita menghitung 90 derajat untuk menggambar bidangnya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, lalu setelah kita menghitung bidangnya sebesar 90 derajat, kita juga akan menghitung jarak titik ini dari ekuator terdekat. Oke, didapat bahwa titik ini memiliki 60 derajat. Lalu setelah kita mendapatkan bidangnya, titik ini akan kita arahkan ke ekuator 0. Lalu setelah itu kita menghitung 60 derajat dari sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oke, lalu setelah mendapatkan titiknya, kita menghitung lagi 90 derajat untuk menggambar bidangnya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, lalu setelah kita mendapatkan bidangnya, maka kita melihat garis pepotongan ini. Garis pepotongan ini bisa dinamakan sigma 2. Oke, lalu setelah ini, sigma 2 ini bisa kita arahkan ke ekuator yang terdekat.
Lalu kita hitung 90 derajat menjauhi titiknya untuk mendapatkan bidangnya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Saya akan menggambarkan dengan garis yang berbeda. Oke. Setelah kita mendapat garis ini, maka kita akan menghitung intervalnya, interval antara kedua garis tersebut. Didapatkan intervalnya kurang lebih 136. Akan tulis sehingga kita dapatkan sigma 3 nya sama dengan 68 derajat. Lalu kita akan mengembalikan ini, kita cari kita hitung dari salah satu interval untuk mencari sigma 3 nya. Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. Maka kita mendapatkan sigma 3 nya, titik sigma 3 nya. Lalu setelah itu kita akan mencari sigma 1, yaitu 90 derajat dari sigma 3. Kita bisa ke atas atau ke bawah. Oke, didapatkan sigma 1-nya kurang lebih di sini. Maka kita akan tandai sigma 1. Setelah mendapatkan sigma-sigmanya, maka kita akan menggariskan sigma itu pada garis ekuator seperti ini. Tidak masalah ekuator mana saja, yang penting kita dapat mendapatkan garis lurus. Lalu maka kita dapat seperti ini. Oke, lalu kita akan menghitungnya. Cara menghitungnya, kita arahkan garis tersebut di ekuator. Kita kembalikan ke posisi semula. Lalu dari posisi ini kita dapat menghitung tren atau plunge-nya. Yang kita lihat ini 180, di 90 berarti oke.
Berarti kita dapatkan sigma 1, sigma 2, sigma 3 ya. Kita dapatkan sigma satunya 90, 88, 86, 84, 82. Is dengan 22 derajat, dan kita akan menggunakan metode yang sama untuk mencari sigma yang lain, sehingga kita mendapatkan tren dan plunge dari masing-masing sigma, yakni sigma 1 dengan tren N82 derajat is 2 derajat, lalu sigma 2 N171 derajat is 22 derajat, dan yang terakhir sigma 3 N352 derajat is 68 derajat. Lalu kita akan beralih ke soal nomor 2. Oke, kali ini kita sudah mendapatkan data dari soal, yakni N110 derajat is dengan D 86 derajat dan pitch 60 derajat. Lalu kita arahkan strike yang sudah kita bikin. Lalu kita akan menghitung pitch sebesar 60 derajat. 20, 30, 40, 50, 60. Kurang lebih pitch akan berada di sini. Oke, setelah kita mendapatkan pitch, maka kita akan mengarahkannya, akan menghitung 90 derajat untuk mendapatkan sigma 2. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita mendapatkan sigma 2 di sini. Oke, lalu kita akan menghitung 90 derajat dari sigma 2 untuk menggambar suatu bidang, yang dimana di bidang itu akan terdapat sigma 1 dan sigma 3. Dan karena kita telah menghitung 90 derajat tadi, maka bidang itu berada pada pitch. Kita bisa gambar dengan garis putus-putus. Oke, lalu dari pitch ini kita akan menghitung 45 derajat ke kiri dan ke kanan untuk masing-masing mencari sigma 1 dan sigma 3. 10, 20, 30, 40, 45. Sepuluh, 20, 30, 40, 45. Oke, maka kita mendapatkan sigma 3 dan sigma 1-nya. Lalu karena dari soal itu diketahui sesar naik, maka kita akan menggambar dipnya. Oke, lalu seperti cara yang pertama, kita akan menghitung tren dan plunge dari masing-masing sigma yang telah kita ketahui dengan cara membawa sigma tersebut ke garis ekuator supaya dapat digambar garis lurus. Oke, lalu akan dilakukan penghitungan. Maka didapatkan range dan plunge dari masing-masing sigma, yakni 361 derajat dan 40 derajat untuk sigma 1, untuk sigma 2 112 derajat dan 30 derajat, untuk sigma 3 238 derajat, 35 derajat. Sekian praktikum kali ini, terima kasih.